hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawi di bagian awal dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, harus kita akui bahwa salah satu cara menyebarkan Islam di masa silam yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh para salafus soleh, itu tidak hanya dengan jalan dakwah, tapi ada jalan lain, namanya jalan jihad. Maka jihad di dalam Islam itu boleh dikobarkan, tapi motifnya bukan harta, motifnya bukan kekuasaan, tapi motifnya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Maka di setiap peperangan, di setiap pertempuran itu selalu dianjurkan untuk menawarkan Islam. Jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat, salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Nah. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan, untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka para panglima perang, para khalifah itu ketika mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, agar menawarkan Islam kepada musuh. Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya hal yang semacam ini bukan aib. Hampir di Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir di belahan bumi barat maupun timur, Islam sering dicemoh karena dianggap menyebarkan Islam dengan jalan pedang. Mereka lupa kalau mereka juga punya misi namanya 3G. Salah satunya apa yang penginjilan itu? Nah, jadi ada 3G, ada gospel, glory, sama gold ya. Mereka mencari, bukan hanya mencari kejayaan, mencari rempah-rempah, tapi juga menyebarkan Injil atau menyebarkan ajaran gereja. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di agama samawi memang diajarkan untuk bahwa perang itu bukan sekedar perang, tapi hendaknya perang itu tujuannya tujuan yang suci, tujuan mulia, agar orang menyembah Allah, bukan hanya semata-mata mencari harta. Nah, tetapi orang yang tidak paham mengenai hal ini menganggap bahwasanya Islam disebarkan dengan pedang. Justru ini adalah tujuan suci. Jadi ini adalah tujuan suci. Berbeda kalau kemudian dia perang tujuannya cari harta, itu hina sekali, karena hanya memperebutkan harta. Tetapi kalau kemudian mengajak orang masuk Islam untuk menyembah Allah, maka ini adalah ketinggian Islam. Maka di sini Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sehingga ada jalan dakwah, ada jalan jihad.
wa yuqimus shalah, dan sampai kemudian menunaikan salat, wa yu'tuz zakat, dan juga menunaikan zakat. Lalu Rasul mengatakan, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka sudah melakukan semua itu, sudah syahadat, sudah menunaikan salat, sudah zakat. Dalam hadis ini tidak disebutkan puasa. Wallahu alam, hadis ini disampaikan sudah ada kewajiban puasa atau belum. Lalu kemudian dikatakan asyamu minni dima'ahum, maka terjaga dariku darah mereka, maka tidak boleh diperangi lagi kalau orang itu sudah mengucapkan lafaz syahadat, karena mereka ini ikhwanukum fiddin, saudara di dalam agama, saudara di dalam agama. Demikian pula wa amwalahum, hartanya juga tidak boleh dirampas, karena dalam peperangan dalam Islam itu berbeda dengan ajaran sebelumnya. Dalam ajaran agama-agama sebelumnya bahwa ghanimah itu haram, rampasan perang itu haram. Tapi dalam Islam rampasan perang itu halal, dan itu sesuai dengan kondisi pertempuran dari zaman dulu sampai hari ini, bahwa ketika berperang biasanya harta itu ditinggalkan, termasuk persenjataan ditinggalkan, diambil oleh lawan, dan itu hukumnya adalah halal. Sebagaimana Nabi mengatakan wa hilat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku, dihalalkan bagi umat ini harta rampasan perang. Maka kalau perang ada harta rampasan perang, maka itu hukumnya adalah halal. Tapi kalau tidak perang tidak boleh ya. Ini hanya terjadi pada saat perang.